Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rahmatika MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web dasar. Kami dari kelas R5V kelompok 4 akan mempresentasikan proyek pembuatan website. Tema yang kami ambil adalah universitas, di mana halaman website yang kami buat berisikan mengenai informasi-informasi tentang kampus, atau bisa dibilang ini merupakan situs kampus ya. Tetapi sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Diki Nugraha Prasetya dengan NPM 201943501786. Baik, kita langsung masuk ke dalam presentasinya. Di sini sudah tampil halaman website Universitas Ada Aja. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa pemrograman yang kami gunakan dalam membuat website ini adalah menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan desain-desain yang ada di website ini kita ambil referensi dari Bootstrap. Tetapi untuk kali ini sintak yang saya jelaskan di sini lebih ke HTML ya. Perintah yang saya jelaskan di sini lebih besar ke HTML dan CSS. Oke, di sini sudah ada file HTML-nya, dua tipe HTML. HTML, buka HTML ya. Head, title, Universitas Ada Aja. Titel ini berfungsi untuk menampilkan tulisan yang ada di tab browser sebagai judul dari website itu sendiri. Nih yang ini ya, Universitas Ada Aja ini merupakan titel, sintak dari titel ya. Link rel, style sheet, ref, CSS, bootstrap, min.css. Ini merupakan penghubung antara file HTML dengan CSS. Ini merupakan sintak untuk menghubungkan file CSS ya. Link rel, style sheet, seperti yang kita ketahui CSS itu kan singkatan dari cascading style sheet-nya. Style sheet-nya ini adalah value untuk menghubungkan file CSS itu sendiri. File CSS-nya itu ada CSS Bootstrap, Font Awesome, All Carousel, All Theme. Di sini terdapat file CSS-nya di Notepad++-nya ya. Ini sudah ada. Oke, kita lanjut ke main CSS. Link rel, style sheet, ref, CSS, style CSS. Di sini mengarahkan CSS-nya untuk lebih ke mendesain sebuah website-nya. Nah, ini merupakan isi dari style.css. Ini aturan-aturan yang digunakan dalam desain sebuah website ya. Oke, selanjutnya tutup head. Jadi kalau misalkan ingin menghubungkan file CSS, jadi harus setelah title, ya, lalu dimasukkan perintah link rel style sheet, lalu dimasukkan file CSS-nya apa, tersimpan di folder apa, lalu tutup head. Kita lanjut ke body ID, value-nya top, data space scroll, data target never collapse. Oke, body ID top ini berfungsi untuk mengarahkan kita menuju paling atas sebuah website yang tampil di paling atas dari mana kita pilih. Misalkan data span juga sama nih perintahnya, berfungsi untuk mengarahkan juga menu-menu yang ada di atas tanpa masuk ke halaman lain. Jadi kalau misalkan mau ketentang, jadi nggak perlu nge-reload lagi, tinggal langsung ke bawah aja gitu, scroll ke bawah otomatis websitenya. Kan ada ya website yang kalau kita klik ini nanti dia akan reload, akan masuk ke website yang lain, halaman lain gitu. Kalau ini hanya satu halaman saja, langsung bisa scroll ke bawah. Oke, seperti ini ya. Jadi lebih simpel aja gitu. Oke, lanjut lagi ke sintak file handle-nya. Selanjutnya preloader, section class preloader, div class spinner. Nah, ini sintak section class preloader ini untuk menampilkan halaman website ketika di refresh ya, tampilan animasi ketika website di refresh. Div class spinner, span class spinner rotate. Spinner itu kan bulat ya, jadi spinnernya itu buatan itu merotasi atau bergerak seperti ini ya. Kita coba refresh. Nah, jadi seperti itu, ada tampilan animasi muternya ya. Oke,
Di sini juga ada aturannya di style CSS-nya. Di sini kita coba cari apa tadi ya, spinner ya, preloader. Ini ada aturan-aturannya dalam memasukkan animasinya, seperti ukurannya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa, dan radiusnya berapa, ketebalannya ya. Spinner before. Oke, nah seperti ini animasinya spinner ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ke menu. Kita ke menu section class, navbar, custom navbar, fix stop. Di sini itu sintak-sintak ini berfungsi ketika kita membuka websitenya di handphone. Jadi kalau misalkan kita mau buka website tidak seperti ini tampilannya, akan tetapi lebih ke ada garis-garis 3 di samping sini. Biasanya website secara umum tuh ada garis-garis 3 di sini. Nanti kalau diklik nanti muncul menu-menu ini. Seperti itu ya. Oke. Bisa diketahui ya, kontainer itu kan ini ya, halaman putih-putih ini adalah kontainer. Navbar toggle itu yang tadi saya jelaskan, yang garis-garis 3. Kalau misalkan diklik nanti akan muncul menu ini. Oke, selanjutnya logo text here, ref slash ya. Di sini ada navbar brand. Navbar brand ini adalah value dari CSS tadi untuk menampilkan judul dari universitas ada ajanya, seperti ini ya. Nah, ini navbar brand. Ini adalah navbar brand. Kalau diklik tidak berpengaruh apa-apa karena memang dia mengarah ke tanda pagar ini. Jadi ya udah di sini aja gitu. Mengarahnya ke sini aja. Tapi kalau misalkan kita mengubah ini menjadi Google, tapi kita koneksikan WiFi dulu ya. Koneksi ke internet terlebih dahulu. Kita ubah misalkan menjadi http://google.com. Kita save, lalu di refresh. Kita klik yang ini ya, diklik, lalu akan muncul ke halaman Google seperti itu. Jadi ini lebih ke fungsi dari penambahan link ya. Arif itu kan buat masukin link ya. Di sini namanya apa, nanti kalau misalkan diklik yang bagian ini akan tampil ke halaman website yang kita masukkan di sini. Tapi kita langsung kasih tanda pagar aja ya, supaya ke default aja gitu. Oke, slash div garis miring div ya. Lalu kita masuk ke menu links. Menu links di sini berfungsi untuk menampilkan navigasi-navigasi yang ada di sini ya. Menu-menu ini seperti home, tentang, dosen, fakultas, alumni, kontak. Nah, ini adalah salah satu sintak untuk menampilkan navigasi tersebut, header ya. Ini bisa dikatakan header juga ya. Jadi menu-menu ini bisa dikatakan header, dan sintak yang dipakai adalah div class commit navbar collapse. Kita lihat di CSS-nya. Navbar. Nah, ini merupakan seperti yang tadi ya, navbar toggle. Ini aturan-aturan yang ada di CSS untuk mendesain sebuah website. Kita cari collapse ya. Nah, ini top navbar collapse. Ini adalah aturan-aturannya dalam membuat website. Colornya itu kan ini ya, oranye ini ya. Ini font weight 600, font ini ukuran 600 ya. Inline block, footer info. Nah, ini merupakan aturan-aturan yang ada di CSS dalam mendesain sebuah website. Oke, kita lanjut ke HTML saja. Selanjutnya,
Di sini ada UL class navbar right. Yang mana ini? Ini merupakan navigasi sebelah kanan ya, nomor telepon. Ini kita juga bisa, kalau diklik tidak menampilkan apa-apa ya, tidak berpengaruh apa-apa karena diisi dengan tanda pagar. Kalau misalkan kita mau mengarahkan ini menjadi sebuah WhatsApp ya, kita tulis aja http://wa.me. Semua orang pasti tahu kalau misalkan ingin WhatsApp seseorang tanpa menyimpan nomor teleponnya dengan menggunakan URL ini ya. Tulis aja 6221 yang sebelah sini, 2345678, di save, di refresh lagi. Kalau kita diklik langsung menuju WhatsApp. Nah, seperti itu ya. Kita kembali lagi, kita hapus saja, kembalikan ke default. Jadi fungsinya ini lebih ke, kalau diklik tuh ke WhatsApp, mengarah ke WhatsApp atau ke telepon juga bisa, asalkan di sini dituliskan nomor telepon gitu ya, mungkin ada sintak lain. Oke, selanjutnya ke menu home yang ada di bagian sini. Section ID home, div class row, div class all, carousel, all theme. Nah, ini adalah kelas untuk temanya, tema dari website ini. Ini ya, ini adalah CSS-nya tuh, aturan-aturan dalam desain sebuah website. Tampilan ini aja ya, displaynya apa, pointernya seperti apa, bordernya berapa, backgroundnya warna apa, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita pergi ke caption, container itu kan sudah saya jelaskan yang putih-putih ini ya. Lalu ada H1 pusat pendidikan pembelajaran jarak jauh. Ini tulisan ini merupakan heading 1 karena besarnya seperti ini ya. Semakin kecil headingnya itu semakin besar. Kalau H3, pembelajaran online kami dirancang agar sesuai dengan industri yang Anda yang mendukung serba dengan teknologi terbaru. Nah, ini merupakan heading 3 karena semakin besar headingnya akan semakin kecil tulisan yang akan tampil di website itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada ref, tanda pagar, class, section btn, default, smart scroll, discover more. Nah, di sini lebih ke link ya. Linknya seperti apa yang ada di website seperti ini ya. Kita lihat dulu, maaf. Nah, discover more ini. Kalau misalkan kita lihat lagi file HTML-nya ini kan menggunakan tanda pagar saja ya. Tidak ada pengaruh apa-apa ketika diklik. Kalau misalkan kita ingin mengarahkan tanda pagar ini atau mengarahkan discover more ini yang tadi ke bagian tentang kampus, oke, tinggal klik tulis aja di sini about, di save, lalu kita refresh, discover more, maka akan tampil ke bagian tentang kampus seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada H1 lagi, sebenarnya sama ya, formatnya seperti yang di sini, hanya beda di informasi yang ada di informasi yang diberikan. Mulailah perjalanan dengan universitas kami. Universitas kami dibangun dalam kemitraan dengan para pemimpin teknologi yang dirancang untuk memenuhi tuntutan industri. Di sini ada link lagi, ref, courses, class, section btn, default, smart school, tag the course. Kalian pasti bertanya, section btn ini apa sih? Nah, section btn ini terdapat di style CSS. Apa sih fungsinya? Fungsinya ini untuk mengubah desain link. Kalau misalkan kita menggunakan href biasa, pastinya cuma tulisan tag of course terus garis bawah kan, itu link biasa ya. Karena ini didesain jadi
lebih bagus aja, tampilannya lebih lonjong, terus ada animasi ketika diklik, ada perbedaan warna ya. Jadi itu aturan-aturan dalam CSS. Seperti apa sih? Coba kita lihat ya. Tadi sintaknya apa? Maaf. Section BTN. Section BTN. Oke, kita lihat di style CSS. Section BTN. Nah, seperti yang kita lihat, backgroundnya transparan. Memang transparan ya kan. Terus radiusnya berapa? 50 pixel. Bordernya berapa? 1 px solid ya. Ini garis dari link ini. Colornya putih, memang ketika diklik jadi putih ya kan. Dan transitionnya 0,5 detik. Ketika kita diklik, nah transisinya 0,5 detik. Perubahannya 0,5 detik. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke file HTML-nya. H1, metode pembelajaran yang efisien. Untuk pendaftaran silakan kontak di bawah ini. Kita lihat ya, yang mana sih? Nah ini, metode pembelajaran yang efisien. Untuk pendaftaran silakan kontak di bawah ini. Let's check. Kalau kita lihat lagi sintaknya, ini akan mengarahkan ke kontak. Kontak itu yang mana sih? Yang ini, yang paling atas ini ya, kontak. Nah, paling bawah. Kalau misalkan kita diklik lagi yang bagian let's chat, yang tadi ya, ini kita klik, maka akan mengarah ke bawah. Tapi gimana sih caranya kalau misalkan mau diubah ke panggilan ini, atau ke WhatsApp ini aja, nggak mau ke bagian ini? Bisa kok caranya, seperti yang tadi ya. Tinggal diubah bagian tanda panggilan ini, kita ketik http://wa.me. Kalau misalkan menggunakan WhatsApp, kita tulis tadi nomornya berapa nih? Oke, 6221234568. Kita save, lalu kita refresh. Di sini kita klik ya. Maaf, yang tadi di home ya. Yang di home, yang ini ya, di chat, maka akan menuju WhatsApp. Nah, seperti ini. Ini akan menuju ke WhatsApp karena sudah kita isi linknya ini ya. Tapi karena defaultnya adalah di website kami atur menuju kontak ini, maka kita ubah lagi menuju kontak ya. Gunakan tanda pagar kontak. Oke, di save lagi, kita refresh lagi. Kita lihat chat akan ke bawah lagi ya, seperti itu. Nah, itu adalah tampilan dari menu home. Oke, sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain untuk membahas tentang halaman menu lain, menu tentang dosen, fakultas, alumni, kontak, dan lain sebagainya. Kepadanya kami persilakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Dania Dwi Jasmine Bonita, dengan NPM 2019-4350-1782. Saya di sini akan menjelaskan tentang di menu tentang universitas ada aja. Di sini bisa dilihat tampilan website tentang di universitas ada aja seperti ini. Pertama saya akan membahas yang ini dulu, yang alasan kenapa harus memilih universitas ada aja. Codingannya seperti ini, kita memakai section ID about atau tentang, terus div class-nya container, lalu kita pakai div class row. Lalu di sini pakai div class cool strip md strip 6 spasi cool strip sm strip 12. Lalu pakai lagi class about info.
Di sini heading 2-nya ada alasan kenapa harus memilih Universitas Adajah. Lalu ke figur. Ini ada span, iClass, Fava bar chart. Itu untuk yang ini. Untuk gambar yang ini kita pakai Fava bar chart. Lalu fig captionnya ada heading 3 sama paragrafnya. Lanjut lagi ke yang kedua, ini yang Fava Globe. Terus heading 3 sama paragrafnya. Lalu lanjut lagi ke yang Fava Institution. Ke heading 3-nya visi misi, lalu ke paragraf. Nanti jadi gambarnya seperti ini. Lalu lanjut lagi ke yang ikuti pendaftaran ajaran baru. Di sini ada full name-nya. Kita harus isi full name. Terus di sini ada alamat email. Alamat email ini kita harus memakai karena kalau tidak memakai tidak akan bisa di get start. Yang harus disertakan dengan karena email. Lalu di sini nomor HP-nya. Nah, ini bisa di get start. Langsung balik ke website kita. Nah, untuk ini codingannya seperti ini. Div class cool strip md strip offset strip 1 spasi cool strip md strip 4 spasi cool strip sm strip 12. Terus di sini kelasnya divnya class entry form. Terus ini form actionnya ada method post, actionnya pagar, metodenya post. Ini pakai heading 2 lagi. Terus ini ada input type text name full name, form control, placeholder full name required. Terus sini ada input type email, name, email, class, form control, placeholder, your email address required. Nah, terus sini ada input type text name no HP, class, form control, placeholdernya no HP required. Nah, ini untuk tombol buttonnya, class, submit, button, form, control, ID-nya form submit, get started. Lalu ditutup form, terus tutup lagi div-nya, ditutup lagi div yang kelas ini cool md, lalu ditutup lagi div tutup, abis itu ditutup lagi sectionnya. Untuk template CSS-nya diikuti pendaftaran ajaran baru ini. Seperti ini, entry form. Backgroundnya kita pakai URL image campus JPG. Terus ada opacity-nya, border radiusnya, text alignment center, terus padding-nya 6 m, lalu width-nya 450 px, height-nya 450 px. Terus entry form heading 2-nya color nih pakai FF
sampai 6 kali, terus marginnya 0, terus ini ada entry form atau form controlnya, backgroundnya transparan. Ini backgroundnya, jadi nggak ada backgroundnya, jadi ini transparan. Border bottomnya 1 px solid, border radiusnya 0, box shadownya non, height-nya 45 px, marginnya 10 px, 0. Nah, ini yang submit buttonnya. Submit buttonnya masih ininya F-nya 6 kali, pagar F6 kali, terus border radiusnya 50 px, border 0, terus colornya ada kode colornya nih, lalu widthnya 50%. Ini ada height-nya 50 px, marginnya 30 px auto, marginnya bottom 10 px. Nah, ini entry form, submit button, hover, backgroundnya ini. Nih, lalu colornya ini. Ya, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi segitu saja penjelasan tentang di menu tentang universitas ada aja. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Alamsyah dari kelas L5V dengan NPM 2019-4350-1762. Kali ini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang dosen. Dosen atau tim kami bisa dilihat seperti ini orang-orangnya. Di sini kita ada foto, kita ada namanya, dan ada NPM di sini. Juga ada icon-icon sosial media yang bisa dilihat di sini. Ya, kira-kira tampilannya seperti ini. Sekarang kita masuk ke HTML-nya. Nah, pada bagian HTML, di sini kita menggunakan section team. Section team ini berguna untuk memanggil bagian tim. Jadi, misal seperti ini. Jika kita dari tentang, lalu kita memencet dosen, maka akan langsung keluar. Itulah guna dari section team sendiri. Selanjutnya di sini kita menggunakan div class container. Dan untuk div class di sini kita menggunakan row, sehingga nantinya akan terbentuk berupa baris-baris. Untuk headingnya sendiri, di sini kita menggunakan seperti ini. Itu untuk bagian headingnya. Nanti ukurannya akan seperti ini. Kita akan menggunakan ukuran sedang. Lalu dilanjutkan ada bagian-bagiannya, tulisan-tulisan seperti ini. Selanjutnya kita menyimpan file-file foto. Yang ini, foto-foto ini kita simpan di file image. Nanti selanjutnya akan dipanggil di sini sesuai urutannya masing-masing. Nanti ada nama file-filenya masing-masing. Selanjutnya kita di sini ada file nama dan npm. Lalu kita menggunakan atribut href. Nah, di sini kita menggunakan icon. Kita menggunakan icon Facebook, Twitter serta Instagram yang nantinya akan muncul tampilannya seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Setelah selesai, kita kembali tutup lagi dengan /div dan dilanjutkan dengan rekan-rekan yang lain sampai akhirnya selesai, dan ditutup lagi dengan section untuk melanjutkan codingan selanjutnya. Sekarang kita beralih ke CSS nya. Pada bagian ini kita menggunakan background hashtag FFFF sampai 6 kali. Itu adalah warna putih. Positionnya kita relatif, overflow nya hidden, text align nya left, jadi kita mulai dari kiri.
kiri ke kanan, sehingga tadi munculnya tidak di tengah-tengah. Untuk paddingnya kita menggunakan ukuran 20 pixel atau 30 pixel. Foto-foto yang di sini kita menggunakan kelebarannya 100%. Dan untuk border atau pembatasnya kita menggunakan warna abu-abu. Di sini hashtag F0F0F0. Untuk paddingnya kita menggunakan ini. Yang dimaksudkan itu yang ini ya, yang border ini loh. Oke. Selanjutnya untuk sosial media kita menggunakan backgroundnya putih juga. Seperti lihat di sini, putih semua. Dan untuk marginnya kita menyesuaikan, kita menggunakan marginnya 0. Baik, sekiranya itu saja penjelasan dari bagian dosen ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Ageng Hidayah dengan NPM 2019-4350-1737. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang web yang kelompok kami buat. Di sini saya akan membahas tentang testimoni atau review dari para alumni. Nah, di sini ada beberapa alumni yang menilai atau mereview tentang di universitas ada aja. Ada 2 slide di sini. Yang pertama itu Jackson, Camilla, Barbie, dan Andrew. Nah, berikut ada contoh HTML-nya, bisa dilihat di sini. Pertama-tama itu ada, nah ini dia, bisa dilihat. Ada Jackson, ada Camilla, ada Barbie, dan Adrio. Cukup sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjut dengan teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.